huruf na ketuker sama huruf ta, huruf ba ketuker sama huruf iya, huruf ja, ha kok susah dibedakannya. Ada yang pernah merasakan seperti itu, Bu? Ya? Enggak, di sini mah enggak? Enggak salah. Nah, terkadang anak itu ya dia itu adalah di usia-usia sekarang ini yang paling dia ingat itu adalah imajinasi, Bu. Ya, ketimbang hafalan yang sifatnya pengulangan. Kalau imajinasi yang digunakan, maka dia akan merekamnya, mengingatnya menggunakan alam bawah sadar dia. Tapi kalau yang ditekankannya adalah pengulangan, lamun salah dicepret, trauma yang ada. Nah, maka kita mengembangkan satu metode namanya Demaji. Hati-hati Ibu sanes Darmaji. Darmaji ya. Nah, Demaji ini sebetulnya tools yang kita gunakan untuk pemberantasan buta huruf Quran. Ya, jadi biasanya para mu'alaf, orang-orang yang baru hijrah, pensiunan yang sebelumnya sibuk dengan dunia, kembali kepada Quran, belum mengenal huruf sama sekali, kita ajarkannya Demaji. Tapi seiring dengan terus kita sosialisasikan gerakan ini, ternyata untuk anak-anak pun cocok. Nah, nanti ini kenapa tadi ibu-ibu suruh maju ke sini ya? Karena nanti bisa jadi ibu yang mengajarkan melanjutkan di rumah. Oke, simpel saja, langsung saja. Insya Allah hari ini kita akan berpetualang. Demaji akan sebentar ya. Ini materi TFT. Biasanya kalau materinya resmi kita perlu minimal 2 hari, Bu. Oke, adik-adik siap bercerita? Siap bercerita atau dengerin cerita? Dengerin. Oke, ceritanya apa? Petualangan Demaji ke Pulau Komodo. Apa? Baca bareng-bareng. Petualangan Demaji ke Pulau Komodo. Ya, jadi nanti Ibu kalau ngajarin huruf-huruf hijaiyah pakai kisah pendekatan storytelling. Nanti ada 3 kisah ya, Nak. Ada pertama tragedi di meja makan, terus petualangan bareng Ova, yang ketiga jumpa sang legenda. Woi, siap? Oke. Yuk, sebelum berpetualang kita sarapan dulu. Ada kisah yang pertama, tragedi di meja makan. Saat Demaji sarapan, nampak satu bakwan di bawah piring. Satu bakwan di bawah piring, petunjuk untuk huruf ba. Huruf apa? Ba. Kurang keras ah. Ba. Bagus. Nanti gitu ya, Bu ya. Jadi ingat ya, kalau ada bentuk huruf seperti piring, nama lengkap atau dengan bebas? satu bakwan di bawahnya itu adalah huruf Ba. bagus. Pendekatan yang pertama sampaikan storytelling, kisah. Kemudian yang kedua, ketika anak ba, jangan lupa apresiasi. Karena sejatinya setiap kita tuh senang kalau dipuji. Ya, dipuji itu senang. Ibu senang dipuji? Masya Allah, ibu-ibu ini bersinar, ini mengalahkan lampu di sini. Pasti tersenyum, pasti happy. Kalau seandainya belajar Quran, belajar apapun dalam keadaan hati yang senang, maka dia akan menggunakan alam bawah sadar sehingga mudah untuk diingat. Ketimbang tekanan yang salah dicepret, gitu ya. Insya Allah di sini mah gurunya nggak galak-galak, Ustaz ya. Kita lanjutkan boleh? Bukan hanya bakwan, juga sekepal nasi di atas piring. Sekepal nasi di atas piring, petunjuk untuk huruf nah. Huruf apa? Nah itu. Jadi ingat ya, nanti kalau ada bentuk huruf seperti piring dengan sekepal nasi di atasnya itu huruf Nah. Bukan hanya nasi, juga 2 tahu. 2 tahu di atas piring, petunjuk untuk huruf tah eta ya. Jadi ingat kalau ada bentuk huruf seperti piring, ya seperti piring nih, dengan 2 tahu di atasnya itu teh huruf Ta. Tiba-tiba tragedi itu pun terjadi. Apa tragedinya?
perhatikan, apa tragedinya? Ta. Iya, 2 tahunnya jatuh ke bawah. Iya, 2 tahunnya jatuh ke bawah. Petunjuk untuk huruf? Iya. Iya, itu dia ya. Jadi ingat, kalau ada bentuk huruf seperti piring dengan 2 tahunnya iya jatuh ke bawah, itu teh huruf? Iya. Karena merasa kasihan, kakaknya memberikan bonus. Awalnya kan 2, jadi bonus 1. Sa. Bonus 1 petunjuk untuk huruf? Sa. Nah, tapi bukan sa. Ujung lidahnya ditempelkan sedikit. Sa. Sa. Bisa? Sa. Ibu-ibu bisa? Sip, kalau sudah bisa. Bisa, semuanya bisa? Bisa. Sip. Jadi ingat ya, kalau ada bentuk huruf seperti piring dengan tahu bonus 1, itu huruf Sa. Nah, bedakan dengan sa. Nanti kalau sa ada kisah yang lain. Nah, nanti per 5 huruf Ustaz diingatkan lagi petunjuknya. Kita tebak-tebakan. Kenapa kalimatnya tebak-tebakan, bukan latihan, bukan ujian. Secara psikologis pendidikan, orang itu nggak senang diuji. Betul, Bu? Betul. Ada yang senang diuji? Ibu maju ke depan, silahkan baca Al-Baqarah. Secara mental, anak-anak itu nggak senang diuji, tapi tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan, dia punya kebebasan, boleh salah, boleh benar. Sehingga jawabnya dengan penuh keyakinan. Salah juga nggak apa-apa kan, tebak-tebakan. Gitu ya. Oke, tebak ya. Kalau petunjuknya bakwan, berarti itu huruf? Ba. Kalau nasi, Na. kalau 2 tahu, Ta. ya jatuh. Ya. Bonus 1, Sa. bisa? Sa. Sip, kalau sudah bisa, tepuk tangan. Nah, nanti per 5 huruf kuatkan lagi nih ya. Tapi sebetulnya Kak di sini akan lebih fokus pada ceritanya aja. Ya, karena waktunya terbatas. Karena waktunya terbatas, kita akan skip ceritanya. Selanjutnya kisah yang kedua, petualangan di alam bareng si Ova. Ini biasanya orang Sunda, Ustaz. Kebiasaan orang Sunda susah mengucapkan huruf pak. Siapa ibu-ibu di sini kalau baca Alfil bacanya gini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Bukan pak yang fitnah cina Ustaz. Bukan fitnah tapi fitnah. Nah, rumusnya gimana? Ingat kisah yang kedua, mancing bareng Ova. Ova. Sini ya. Lihat, Ova mancing di atas farahu dengan 1 umpan di atasnya. Ova adalah petunjuk untuk huruf fa. Huruf apa? Fa. Nah, jadi nanti nggak ada lagi TPQ imut. TPQ imut betul ya? TPQ imut ngajinya fa-nya pakai pak. Nah, nggak boleh ya. Biasanya orang Jawa A-nya jadi nga. Kalau orang Makassar ro-nya jadi ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, bukan beres. Itu contoh. Ya, si Ova lagi ngusuf di atas perahu, itu teh petunjuk untuk huruf Fa. ya. Jadi ingat kalau ada bentuk huruf seperti si Ova, ini si Ova lagi ngusuf di atas perahu dengan 1 umpan di atasnya, itu huruf fa ya. Betul. Si Ova ngusufnya pakai apa? Bukan ular, perhatikan, pakai larva. Nah, larva adalah petunjuk untuk huruf Fa. Jadi ingat ya, kalau ada bentuk huruf seperti larva, ingat dari atas ke bawah bengkok sedikit, itu huruf la. Tak lama kemudian si Ova dapat ikan. Ikan apa kira-kira? Lele. Ada huruf lele bukan? Ya, ikan apa? Dapat ikan koi.
Ikan koi adalah petunjuk untuk huruf Ko. ko. Ingat, cara baca huruf ko sanes ko. Tapi ko. Bibirnya don't follow me. Tidak ikut campur, Ibu. Bibirnya dikondisikan. Tidak perlu monyong. Sanes ko, ya. Tapi ko. Ko. Biasanya huruf-huruf yang kekecoh itu adalah melafalkan huruf-huruf isti'ala. Isti'ala itu simpelnya huruf-huruf yang vokalnya o lah. Kho, coba. Kho. So, So. do, Do. go, Go. ko, Do. po, Do. go. Zo. Huruf yang vokalnya o itu jangan monyong. Khoso, do, go, koto, do. Coba Bu. Hasan. Khoso, sok, sok. Tapi prinsipnya ini ya. Ikan koi. Jadi ingat kalau ada bentuk huruf seperti ikan koi, gimana bentuknya? Dua matanya yang besar, kemudian dengan badan dan ekornya yang melengkung, itu huruf. Oh. Bukan hanya ikan koi, juga dapat ikan mas. Ya, ikan mas petunjuk untuk huruf. Ma. Bukan hanya ikan mas, juga dapat ikan. Ikan apa? Bukan, ikan piranha. Wah, ya. Ikan piranha ini petunjuk untuk huruf. Ha. Nah, jadi itu piranha. Nah, piranha itu kadang ngadepnya ke samping, ya, kadang juga ngadepnya ke depan. Tapi ini teh sama, Ibu. Ini sama ikan piranha. Bisa? Oke, tebak-tebakan lagi ya. Kalau si ova berarti petunjuk huruf Fa. larva. La. Kemudian koi, Ko. kemudian mas, Ma. piranha, Ha. piranha lagi. Ha. Coba ha 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 ha, Ha 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 ha. hi 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 hi, He 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 he. hu 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 hu. Hu 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 hu. Nah, jadi kesalahan umum membaca huruf H itu dari perut. Ayo gitu Bu. Nah, jadi Ustadz jangan mengajarkan huruf H dari perut karena nggak ada makharijul huruf yang keluarnya al-butun. Dari perutnya nggak ada. Ya, tapi dari H biasa. H. Subuh, subuh, tuturubun, murububur. Itu pakai H ya. Ini lanjut udah jam 5 nggak apa-apa? Lanjut. Apa-apa? Lanjut. Lanjut lagi. Ibu mau lanjut, mau terus, mau pulang? Ibu lanjut, saya pulang ya Bu ya. Oke, karena terbatas saya ingin skip saja ya. Langsung ke kisah yang ketiga. Apa? Kisah yang ketiga ada yang masih ingat? Nah, jumpa sang legenda. Bayawak Komodo itu, Dek. Aduh, mirip bayawak sih. Oke, ini kisah yang terakhir. Demaji berlayar menggunakan kafalayar. Kafalayar adalah petunjuk untuk huruf K. Nah, udah ketebak ya? Nah, huruf K. Karena sebetulnya kisah itu hanya pengantar. Ya, jadi Ibu karena judulnya kita tuh mau ngajarin ngaji, bukan mau bercerita. Jangan sampai Ibu, maka kita ada TFT-nya ini Ustaz. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan lain waktu kesempatan bisa ikut. Jadi kisah itu hanya pengantar sekilas. Ibu jangan fokus ke ceritanya. Nampak satu bakwan di bawah piring, bakwannya terbuat dari tepung dicampur dengan udang pilihan, nggak perlu ya. Karena judulnya kisah itu hanya bridging aja. Ya. Oke, nanti hafal petunjuk untuk huruf. Demaji berlayar menggunakan kapal layar. Tatkala di tengah gitu ya, nampak beriringan ombak samudra. Samudra petunjuk untuk huruf Sa. ya, bukan hanya ombak samudra, di laut juga muncul 3 baby shark baby shark baby shark. Nah, nanti bedakan ya antara bonus 1 samudra sama 3 baby shark. Ya, oke, karena waktunya terbatas.
Bukannya 3 baby shark. Demaji juga melihat seekor sopong, badannya yang lonjong dengan tentakelnya yang panjang. Sopong petunjuk untuk huruf. Nah, ingat ya ibu-ibu, jangan manyun, dikondisikan. Bukan so, tapi so. Nanti pamnya aya tukang baso, sanes baso. Mang, mesa baso. Si mangna terangan teu aya baso, aya ge sopo, Ibu. Ya. Bukan hanya sopong terlihat dari kejauhan, muncul seekor dolphin meloncat di atasnya. Dolphin meloncat di atasnya, petunjuk untuk huruf do. Ya, akhirnya Demaji menepi di sebuah pulau dan melihat apa? Power di atas buku. Power petunjuk untuk huruf po, ya. Nah, terakhir, tatkala Demaji singgah di tower, Demaji melihat apa? Muncul sang legenda Bank Indonesia, Komodo sanes bayawak. Komodo itu petunjuk untuk huruf ro. Ya, jadi ingat kalau ada bentuk huruf seperti tower, ya, dan bukit di depannya, tapi ada komodo-nya, itu teh huruf ro. Sudah selesai Ibu. 28 huruf hijaiyah tuh disampaikan dalam kisah yang tidak terasa, betul? Nah, nanti setelah itu dikuatkan lagi seperti tadi. Ya, seperti tadi. Kemudian nanti di sini kita baca menguatkan semua huruf hijaiyah dengan pendekatan irama. Alagamnya gini. Nggak bisa ya? Oke, jadi lagamnya gini. A bata saja ha kha da daraza sa sha so do tada'a wafaqa kalamana wa ha'aya. Sekali lagi. A bata saja ha kha da daraza sa sha so do tada'a wafaqa kalamana wa ha'aya. Terima kasih. Nah, jadi itu pengenalan untuk huruf tunggal, huruf hijaiyah. Nah, kemudian apa tuh Ustaz bedanya Quran yang dibagikan dengan Quran yang lain? Sebetulnya ada namanya metode Maitilawah, Ibu. Ya. Ada metode Maitilawah, tapi di sini saya akan menjelaskan singkat terkait rumusannya aja ya. Nah, rumusan di metode Maitilawah itu ada huruf yang warnanya orange. Nah, jadi di Quran QRQ di 10 juz yang kedua itu setiap mad tabi'i diberi tanda huruf warna orange. Kita rumusnya ayun saja. Coba 1 2 3. Ayun. Bukan ayun, tapi ayu. Bukan ayu. Ayun. Nah, sebentar ya, disiapkan dulu. Ini kenapa penting diajarkan? Karena hukum bacaan paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah yang berkaitan tentang